Oke guys, ya masih dengan batu bertahu kenapa itu juga harus sendiri tahu atau yang paling ya dari seluruh besar itu temukan di Indonesia yang menyediakan tanah yang berubah ini dan digunakan dari seni dan saya karena di seluruh dunia. Dan yang pertama adalah bunuh diri. Ya, bunuh diri dari bahasa Latin yang berarti manusia yang santai. Dia adalah jenis manusia kedua yang hidup sekitar 1 sampai 2,5 bahkan ya, usil pertamanya dan jaringan yang oleh arkeolog Jerman yaitu Generation Leke tahun 1960. Dia hidup dengan berburu hewan liar dan hidup dengan beranomaset dan bertinggal. Yang kedua, ya, manusia yang dan pernah ditemukan. Fosil pertama ditemukan oleh Belanda di 10 sungai di Ngawi. Dia biasa dikenal dengan nama Decacophilus yang artinya manusia besar dari Jawa. Ya, Homo erectus diperkirakan hidup di Pulau Jawa dan luas. Yaitu dengan lebih bisa tropis. Sekitar 2 juta tahun yang lalu. Fosil pertama ditemukan di Jerman pada abad 19. Dia memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang ditemukan baru-baru ini di Siberia Rusia yaitu dia hidup di Papua di wilayah Siberia dengan cara berburu hewan. Homo denisovans juga bisa masuk. Yang kedua adalah kemudian nama beragama itu yang pertama kali ditemukan oleh antropolog Inggris di sebuah gua di Afrika Selatan. Dia yang itu sekitaran 500.000 tahun yang lalu dengan cara mematenkan berpindah-pindah. Dia hidup dengan berburu dan aktivitasnya ada berburu untuk berlanjut. Homo sapiens adalah yang paling bebas dari seluruh homo yang lain. Ya, adalah manusia. Sekian informasi dari Google tentang jenis-jenis.
Halo adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan Kak Marlina, super sejarah kalian, yang dalam video kali ini Kakak akan membahas materi mengenai manusia purba di Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, kita dulu berbahasa karena menjadi bagian dari negara ini. Kenapa? Karena di Indonesia terdapat yang menjadi lumbung dari penelitian manusia purba yang tidak hanya menggambarkan manusia purba Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, yang itu apa saja? Kita lihat adik-adik. Nah, yang pertama, kita akan membahas penelitian manusia purba di Tangerang. Jadi adik-adik sekalian, dua daerah atau dua sudut yang menjadi daerah penelitian manusia purba. Kali ini pertama kita akan membahas mengenai Tangerang dulu. Nah, ini adalah gambar Tangerang, di mana Tangerang menjadi purba. Yang menggambarkan hasil penelitian yang nah, ini adik-adik ilmuwan yang penting dalam penelitian manusia purba Indonesia, yaitu Von Kuninghol. Dia adalah salah satu peneliti dari Belanda yang cukup menggemparkan dunia atas penemuan fosil di Tangerang. Kemudian menjadi bagian dari penelitian dunia. Ini adalah sebuah kompleks situs manusia purba yang berasal dari yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia bahkan di Asia. Kemudian situs Tangerang ini terletak di Provinsi Jawa Tengah, di dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Jadi sudah terbayang begitu luasnya situs. Kemudian, nah adik-adik karena seperti kakak tadi bilang bahwa situs Tangerang menjadi situs yang penting untuk penelitian manusia purba tidak hanya di Indonesia, di Asia, bahkan di dunia. Maka dari itu UNESCO pada tahun 1998 Indonesia ini adalah satu lembaga PBB, organisasi PBB yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan. UNESCO menetapkan situs Tangerang sebagai situs warisan dunia ya, dengan nama Tangerang Elini. Itu ya, dari tahun 1998. Kemudian, adik-adik bisa dilihat dari elemen yang ada di situs Tangerang ini adalah berupa endapan lumpur hitam dan pasir fluvio vulkanik ya, berupa tanah, memang tanahnya ini dikatakan tidak subur dan pada musim kemarau ini cenderung terlihat gersang. Nah, situs Tangerang secara fisik terlihat berbentuk kubah raksasa, makanya kemudian disebut Tangerang Dome atau Dome Tangerang ya, akibat adanya erosi pada bagian puncak. Terbentuk seperti kubah ya. Nah, setelah kubah raksasa Tangerang tersebut terdapat kabut yang bergelombang yang menyebabkan tempatnya berbagai
dilakukan, ya, lakukan batuan yang mengandung profil manusia purba dan binatang penyakit artefak. Jadi di beberapa kota tersebut ditemukan berbagai selanjutnya adik-adik, sistem pengiraan ini pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti bernama Kimberly. Nah, dalam penelitiannya, Kimberly menemukan fosil berupa Herpes berapa di daerah Kalimantan, Tangerang. Nah, kemudian pada tahun 1900 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita mulai pelajaran sejarah yang merupakan pelajaran salah satu pelajaran wajib di paketnya juga ya. Selain 7 mapel yang diujikan, tapi di sejarah ini juga masuk pada penilaian di rapot juga dan penilaian di ijazah. Jadi kita memberikan juga materi sejarah. Kita awali sejarah ini. Bentar ya. Kita awali dengan membuka dulu materinya. Nah, oke. Perhatikan ya, itu ada gambar manusia purba atau manusia zaman dahulu yang telah kita lihat, sebelumnya di YouTube tadi. Manusia dan sejarah. Jadi manusia tidak bisa lepas dari namanya sejarah. Sejarah itu sesuatu kejadian yang telah kita alami atau telah kita lakukan. Misalkan kemarin kalian kejeblung lubang gitu kan. Nah, itu kan sudah merupakan sejarah dari kalian juga. Kemarin saya kejeblung lubang. Nah, itulah namanya sejarah. Dari sejarah itu bisa kalian hati-hati ya, jangan tadi untuk ketika melewati jalan itu kita ada, kemarin di situ ada lubang gitu ya. Jadi kita bisa menghindarinya gitu ya. Itu salah satu sejarah. Nah, satu. Konsep waktu menjadi kunci dan memahami dinamika kehidupan manusia. Apa maksudnya ini? Bisa kira-kira tahu maksudnya ini? Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Konsep waktu. Sejarah berhubungan dengan waktu. Ya, waktu kapan? Waktu sekarang atau waktu lampau? Waktu yang lampau.
Jadi konsep waktu adalah kunci dalam memahami kehidupan manusia. Kok bisa? Ayo. Kok bisa konsep waktu menjadi kunci? Apa maksudnya? Kok bisa konsep waktu menjadi kunci dalam memahami kehidupan manusia? Yo, ada yang punya ide? Silakan. Nah, ini keterangannya. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu menjadi sejarah dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Konsep waktu, satu, perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Ini menurut pakar sejarah Kunto Wijoyo ya. Kunto Wijoyo menceritakan bahwa sejarah itu dibagi menjadi 4 unsur. Satu, perubahan, perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan. Nah, ini apa? Bisa? Kalian penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Lanjut ya, nanti ya. Nah, ini maksudnya perubahan. Kehidupan manusia tadi diwarnai keberlanjutan, perubahan, dan keberlanjutan. Nah, ini contohnya. Ketika Jepang tahun 45 dibom atom, ya, akhirnya Jepang itu harus mempunyai prinsip. Saya harus berubah, gitu kan? Nah, saya harus berubah. Kemudian dari sejarah kehancuran Jepang ini, ya, dari kehancuran sejarah Jepang ini, Jepang mempunyai keinginan untuk merubah supaya tidak terjadi kehancuran massal seperti tahun 45 karena bom atom. Nah, ini kan akibat dari bom atom ini itu menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Ini masih contohnya. Nah, dari itu kan akhirnya Jepang itu keberlanjutan. Keberlanjutannya di mana? Nah, dari sejarah kelamnya ini, Jepang mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Ya, karena akibat dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengalami perubahan dan kerusakan ya, dan kalah. Akhirnya negara-negara jajahan seperti Indonesia ini kan akibat dari keberlanjutannya kita mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Itu contohnya. Itu contoh ya, itu contohnya. Dari unsur sejarah yang dibagi 4 tadi, perubahan, keberlanjutan, ya. Sekarang munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah jajahan Jepang, termasuk Indonesia. Konsep kronologis. Apa artinya kronologis? Yo, artinya kronologis apa yo? Yo, artinya kronologis. Apa artinya kronologis? Apa artinya kronologis?
secara waktu itu berurutan. Misalkan, kronologisnya gimana kejadiannya itu? Misalkan seperti itu ya. Misalkan pagi tadi jam 6 kalian bangun. Ya, itu kronologis. Kemudian jam 7 makan pagi. Jam 8 berangkat kerja. Jam 9 ketemu orang, itu kronologis. Jadi secara berurutan, itu namanya kronologis. Jadi nggak boleh kronologis yang tiba-tiba waktunya meloncat-loncat secara kronologis. Nah ini kan, kronologis dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Jadi sejarah diurut berdasarkan waktu. Ya. Kronologis dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, sejarah disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Maksudnya itu. Terus, konsep tadi, konsepnya kronologis ya. Sejarah harus kronologis atau berurutan. Yang kedua, diakronik. Nah, diakronik, setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Jadi ada hubungan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Itu maksudnya diakronik ya. Jadi berhubungan, saling berhubungan. Misalkan kalian cewek-cewek patah hati misalkan. Pasti kan ada hubungannya. Kalian pacaran, kemudian tukaran, akhirnya patah hati. Itu kan berhubungan kan? Peristiwa-peristiwa itu. Nah, konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Jadi, sejarah itu berkembang sepanjang masa. Ya. Mulai zaman sebelum mulai terbentuknya bumi itu sudah masuk zaman sejarah. Jadi sampai terbentuknya bumi sampai sekarang itu sudah menjadi konsep sejarah. Jadi meskipun kemarin itu sudah melakukan sejarah. Kalau yang akan besok masih belum karena belum ada kejadian. Itu maksudnya ya. Setelah diakronik, kemudian sinkronik. Nah, dalam sejarah, itu tidak lepas dengan bersentuhan dengan ilmu sosial, ilmu antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Mengapa? Ayo, silakan. Mengapa kok bisa berhubungan? Dengan sosial, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Mengapa kok bisa berhubungan dengan ilmu-ilmu itu? Padahal ini kan kita belajar sejarah. Mengapa kok bisa berhubungan dengan itu? Ayo. Kok sejarah sih kok berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan antropologi, dengan sosiologi ataupun ekonomi? Ya, silakan. Ayo, ajak ngelamun ayo. Ayo. Apa? Nah.
Saat sejarah ditulis, pendekatan ilmu sosial sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tapi juga meluas dalam ruang. Itu maksudnya. Nah, karya sejarah menyebabkan semakin kaya dengan sinkronik. Oke, ada yang pernah membaca sejarah Ken Arok, sejarah lahirnya Kerajaan Singosari? Tahu? Ayo. Kita kembali, nggak usah jauh-jauh. Kita punya Kerajaan Singosari. Asal-usul Kerajaan Singosari. Dari sisi politik, sisi antropologi, sisi sosiologi, ekonomi, dan politik. Ya. Semakin banyak, akhirnya banyak penulis-penulis cerita sejarah melakukan pendekatan dalam menulisnya. Bisa pendekatan sisi antropologi, sisi sosiologi, sisi ekonomi, dan sisi politik. Tahu maksudnya? Sebelum lanjut, sebelum lanjut tahu maksudnya ini? Sebelum lanjut tahu maksudnya? Belum. Belum. Salah. Nah, ya, perhatikan. Kita carikan dulu. Tahu ya, kata ilmu sosiologi adalah, benar, carikan. Ilmu sosiologi adalah ini. Nah, sosiologi berasal dari kata sosios. Sama ketok. Nah, kelihatan ya, bentar ya, tak gedekkan, tak gedek. Gede kan. Tak gedekan. Bentar. Komputernya lagi mau nyerah. Nah, ini.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu yang lain, dengan kelompok dan kelompok yang lain. Ya. Jadi kita balik lagi ya. Tadi kita ingat ya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial. Berarti ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, ya, antara individu dengan kelompok atau dengan kelompok yang lain, atau kehidupan bermasyarakat, itu ilmu sosiologi. Sedangkan ilmu antropologi sekarang, antropologi. Jelas, baik, jelas. Nah ini, antropologi adalah suatu ilmu ya mempelajari manusia dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman. Ya. Kalau tadi bersosialnya itu bedanya antropologi sama sosiologi. Iya. Tadi sosiologi gimana? Gimana tadi? Sampai mana tadi? Bab 1. Ini ya. Ya. Nah, ini ya tadi. Jadi bedanya antropologi budayanya, sosiologi masyarakatnya. Itu bedanya ya. Sosiologi budayanya. Sosiologi. Sosiologi masyarakatnya, antropologi budayanya, ekonomi perekonomiannya, ya, kehidupan perekonomiannya, politik, sistem ketatanegaraan. Itu cara pendekatannya ya. Nah dari konsep sinkronik ini semakin banyak penulis-penulis di Indonesia ini berbagai macam dia pendekatannya. Nah, ketika kalian membaca, mungkin membaca sejarah Ken Arok, ya, Ken Arok kita lihat dari sisi mana? Politik. Ya, Ken Arok dari sisi politik gimana? Saat itu terjadi perebutan kekuasaan antara Kediri, gitu kan? Kediri lagi gonjang-ganjing, gitu kan? Sistem politiknya lagi gonjang-ganjing dan Kediri. Banyak pendeta-pendeta yang tidak mau tunduk pada Kediri karena merasakan Kediri itu rajanya sudah mengaku sebagai dewa dan para pendeta itu dianggap tidak pro dengan kerajaan sehingga terjadilah politik yang gonjang-ganjing. Raja ingin menjadi penguasa, raja ingin menjadi seperti dewa. Nah, akhirnya para pendeta itu lari ke Ken Arok. Saat itu Ken Arok masih menjadi Akumu, gitu ya. Ken Arok menjadi Akumu. Nah, Ken Arok dengan politiknya juga ingin menjadi raja. Akumu itu masih daerah kecil, ya, ingin menjadi raja. Akhirnya dengan bantuan para pendeta, dengan situasi politik yang seperti itu, didukung para pendeta, akhirnya Ken Arok menghancurkan kerajaan Kediri dan akhirnya muncullah kerajaan Singosari. Itu dari sisi politiknya. Contohnya seperti itu. Sistem ekonomi ketika pendekatannya ke sejarah Ken Arok, misalkan seperti itu. Ekonominya gimana? Nah, saat itu pajak terlalu tinggi. Raja menarik pajak pada rakyat terlalu tinggi. Banyak pejabat-pejabat yang korupsi. Sehingga rakyat menderita. Dengan dukungan rakyat, akhirnya Ken Arok menghancurkan kerajaan
berdiri. Itu sisi antropologi budaya, ya sosiologi macam-macam. Jadi pendekatannya itu macam-macam ketika menulis sejarah. Nah, sebab akibat, konsep kausalitas atau sebab akibat. Bahwa dalam peristiwa sejarah terjebak sebab umum, ya, sebab khusus dan sebab pemicu. Nah, misalkan kalian pernah melihat gerakan 30 SPKI misalkan, sejarah sebabnya apa terjadi gerakan 30 SPKI, akibatnya apa? Nah, itu akhirnya terjadilah sebab dan akibat. Ya, lanjut. Nanti tak kirim aja materinya, konsep periodisasi. Periodisasi adalah waktu ya. Contoh periodisasi ini. Nah, kehidupan masa Indonesia pada masa praaksara. Contohnya, jadi praaksara tadi ya, yang tadi sudah kita lihat di videonya. Praaksara atau sebelum ada masa penulis sejarah. Prehistory dalam bahasa Inggris masa praaksara disebut prehistory. Pre sebelum, history sejarah. Jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah. Bisa sebelum masa sejarah itu dimaksudnya sebelum ada tulisan. Jadi tidak bisa ditulis, tidak bisa dibukukan, tidak bisa dimonumenkan karena belum ada tulisan. Nah, atau ya itu juga lihat ya di situ di layar kalian masa praaksara juga disebut masa tidak ada tulisan. Nah, sehingga dikatakan masa praaksara karena belum ada catatan tertulis. Orang-orang itu belum bisa menulis. Dia hanya bertahan hidup, survival aja pada saat manusia prasejarah. Jadi secara naluri manusia sama sejarah hanya mencari makan dan berkembang. Ya. Tahu maksudnya? Ya. Secara naluri manusia mencari makan. Seperti itu. Cara mencari makannya gimana? Kita juga nggak tahu. Tapi menurut sejarah banyak yang mengatakan mungkin berburu saat itu karena belum bisa bercocok tanam. Berunya pakai apa? Mungkin pakai batu diantem gitu ya. Diantem kelinci, antem. Ya, itu mungkin seperti itu atau makan buah-buahan di hutan atau apa itu karena belum ada catatan tertulis. Praaksara. Nah ini ya berdasarkan geologi bebatuan. Nah ini ya dibagi ya periodisasi masa praaksara berdasarkan geologi dan arkeologi. Geologi ilmu batuan ya, ilmu batu-batuan mengacu pada umur lapisan bumi ya. Jadi perhitungannya berdasarkan itu zaman Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neologikum. Nah, kalau arkeologi berarti berdasarkan fosil, ya. Fosil. Arkeologi berarti fosil-fosil. Beda ya, batu dan fosil beda. Ya. Zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam. Manusia purba. Nah, ini tadi. Nah,
Nah, itu ya. Bentar saya ke bentar ya. Saya lihat dulu, saya mundur sebentar. Ya Allah. Ya ini ya, lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Sangiran, Trinil, Wajak, Flores. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia: Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Di fotonya Meganthropus, nah, von Koenigswald tadi ya, tadi sudah videonya tadi. Pertama tadi kita sudah setel videonya. Nah, ditemukan berupa fragmen bawah, sebelah kanan, rahang atas, sebelah kiri, gigi, dan lepas. Dari hasil penemuan fosil diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Kemudian Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1 atau 2 juta tahun yang lalu. Apa ya? Bisa membayangkan nggak kondisi Indonesia saat itu? Masih berupa hutan ya? Bukan belantara. Hutan belantara ya apa? Bayang nawongi terus modelnya apa? Tapi kurang lebih ya tengkorai kita kan juga tak tahu, tapi kita kan bisa lihat dari penemuan-penemuannya. Pithecanthropus ya, Pithecanthropus. Merupakan jenis Pithecanthropus mojokertensis, ya, erectus. Pithecanthropus erectus.
manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Jadi paling banyak temuan di Indonesia itu Pithecanthropus. Nah tadi kalau tadi Meganthropus itu berarti ukurannya gede-gede, wongnya raksasa. Mungkin wongnya yang dhuwure sak pira apa 3 meter, 4 meter karo itu ya. Tapi dari fosilnya itu kan besar, makanya diberi nama Meganthropus. Kalau ini yang rata-rata di Indonesia ini. Nah, di Sangiran, Trinil, Mojokerto itu kan banyak ditemukan di situ. Nah, Mojokertoensis. Manusia purba yang tertua di Indonesia ditemukan oleh Koningswa di Mojokerto tahun 36 di bawah lapisan Pleistocene, hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Ya apa rupanya? Aku nggak bisa membayangkan bagaimana rupa Indonesia, bagaimana rupa omahmu saat itu. Apa bentuknya kayak Alasto, apa bentuknya kayak Sukerto kan nggak tahu ya. Kira-kira kayak ngono paling. Fosil Pithecanthropus mojokertoensis berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak atau tengkorak rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Ciri-ciri fisiknya, tulang pipi kuat, badan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otak 650 sampai 1000 cc. Jadi agak kecil ya. Nah ini sudah mulai masuk pada manusia yang sekarang modern. Daerah persebaran, nah ini ya, di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Nama ilmiahnya Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Homo erectus berasal dari Afrika, berimigrasi selama zaman Pleistocene. Pleistocene itu zaman sebelum es mencair, 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri fisiknya, nah ini badan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, giginya kuat, badannya 80 sampai 100 kilo, tinggi 160 sampai 180, terdapat tonjolan kening ya, dahi, tulang tengkorak bentuk lonjong, otak 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Nah, kira-kira awakku ini modelnya homo apa ini? Homo sapien. Homo sapien ini sudah ya. Volume otaknya jauh lebih besar dari jenis manusia purba sebelumnya. Ini Homo sapien. Nah, ciri-ciri fisiknya 1000 diperkirakan 1650 cc. Muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol, ya, dahi agak miring, mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam rahang bawah masih gigi besar, gigi badan sekira 173 cm. Ditemukan di Indonesia di Wajakensis, Soloensis, dan Floresiensis. Itu maksudnya tempat ditemukannya di Wajak, di Solo, di Flores. Nah, makanya ditaruh. Nah, ini Homo Wajakensis. Wajak mana ya ini? Ya, masuk Wajak Etan ini. Oh, ada teman Wajak Etan. Kayaknya bukan Wajak Etan ya. Di Lembah Sungai Brantas, loh, itu loh. Homo Wajakensis, manusia dari Wajak, butuh Wajak Etan loh ya. Ditemukan di Lembah Sungai Brantas. Oh, Brantas apa Etan? Nggak mungkin. Wajak Tulungagung. Nah, Wajak Tulungagung, Jawa Timur. Ditemukan pada lapisan Pleistocene atas, ditemukan oleh Eugene Doboi tahun 889. Hidup pada tahun 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Mengapa kok banyak ditemukan di pinggir sungai ya? Fosil-fosil itu. Kelelep. Apa ya kira-kira apa alasannya? Kelelep. Kelelep. Padahal kan itu kan secara naluri manusia itu kan butuh air, ya kan? Kalian minum pakai air.
makan Air. makan enggak ya, minum pakai air, mandi pakai air. Ya, Air. semuanya. Ya. Makanya orang-orang saat itu, orang-orang kuno, orang-orang purba juga hidup di pinggir kali. Dulu belum ada PDAM, nah jadinya di pinggir kali. Nah, sekarang kalian sudah punya sumur, punya PDAM, jadi nggak perlu hidup di pinggir kali. Homo soloensis. Nah, ini temuan von Koningswart tahun 31 sampai 34, daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo. Di Ngawi ya. Terus lanjut. Hidup 900 sampai 200 ribu tahun lalu. Homo flores, ini manusia Flores. Australia di Gua Liang, Gua Flores. Sekitar 18.000 tahun yang lalu menurut hidupnya. Nah ini ya, kok bisa ini? Menurut ilmuwan, menurut fosil tersebut, Homo flores merupakan keturunan Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara. Ketika 1 juta tahun lalu, akibatnya proses seleksi alam, tubuh mereka menjadi bentuknya lebih kecil. Nah itu, ya seleksi alam akhirnya tubuhnya menjadi kecil. Karena mungkin di Flores itu kan nggak ada pohon-pohon tinggi mungkin. Hanya pohon-pohon yang rendah atau rumput-rumput liar. Jadi manusianya tidak harus tinggi-tinggi karena tidak harus untuk menggayuh, ya. Nggak perlu menek, kan. Jadi makanannya sudah ada di alam, jadi bentuknya kecil-kecil. Mungkin faktor alam juga menyebabkan harus kecil karena mungkin di daerah Flores panas gitu ya. Wong lemu, lemu kono gak iso lemu, karena panganannya jadi kuru-kuru, di kiri-kiri kabeh. Mungkin seperti itu. Karena jurnal ilmiah Homo flores sebagai spesies baru manusia. Nah, berarti ya Homo flores bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrocefalia atau tengkorak kecil dan perut kecil. Ya. Jadi ada yang mengatakan ilmuwan itu ada yang macam-macam, karena proses seleksi alam, karena proses apa, atau karena penyakit keturunannya. Misalkan saat itu orang-orang Flores itu ada yang cebol gitu ya. Cebol nikah dengan orang cebol, akhirnya anaknya cebol. Saat itu Flores anaknya kecil, orangnya kecil, lakinya kecil, perempuannya kecil, akhirnya menurunkan anak-anak yang kecil-kecil. Mungkin seperti itu ya, banyak faktor ya. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia. Nah ini, ada 4 teori yang tertulis nenek moyang bangsa Indonesia. Pernah ingat lagunya Nenek Moyangku? Nenek moyangku seorang pelaut, bener apa salah? Ayo nenek moyangku seorang pelaut, bener apa salah? Benar. Ngosok, enggak tanya ya. Mamamu di pinggir sawah kok. Orang di pinggir laut tuh, ayo masa bapakmu mbahmu ben di laut. Cocok ya lagunya ya. Ada teori 4 teori Yunan, teori Nusantara, out of Afrika, dan out of Taiwan. Ada 4 teori. Ada 4 teori menjelaskan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berarti termasuk awakmu bangsa Indonesia ya, berarti mbuh teko Yunan maupun out Afrika apa Taiwan ya. Bukan TKW loh ya, saya anak TKW. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid, Austronesia, Mongoloid, dan bangsa-bangsa migrasi kepulauan Nusantara yaitu bangsa Melanesia, bangsa Proto Melayu, bangsa Dedro Melayu. Nah ini provinsi Yunan.
Nah, ada yang mengatakan, nah ini ya, salah satu tokoh teori mendukung Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Kamu tokoh turunan Cina berarti lah ya, kalau percaya ini. Ya, Mongolia. Nah, dari Tarjuna adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa berdasarkan kapak tua di wilayah Nusantara. Bentuk kapak seperti memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tenggara. Jadi patokannya apa kok iso? Oh, kamu turunannya teko Yunan wong Indonesia itu. Yunan mana? Yunan Cina, Mongolia. Nah, kok iso? Nah, kok iso? Nah, itu ana peninggalane kapake di Jawa beda kono padha. Tane padha. Itu maksudnya gitu ya. Terus bahasa Melayu berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Java berkembang di Kamboja. Nah, ini memunculkan dugaan bahwa penduduk Kamboja berasal dari daratan Cina. Terus Kamboja. Negara rungu di peta ya. Nah, ini kan kok ada kemiripan bahasa. Jadi itu masih turunannya wong kono. Awakmu kok iso basa Dura? Apa mbah-mbahku wong Dura lah, ngono iku lho, Mbak. Maksudnya ngono ya. Bangsa Melayu bukan berasal dari orang Melayu, merupakan keturunan Homo sapiens dan Wajakensis. Tuh. Teori Nusantara dari ya. Homo Wajakensis. Homoensis. Bahasa Indo-Eropa. Nah, teori Afrika sekarang. Ini gambarnya. Ahli genetika asal Amerika Serikat Max Kingman menurut penelitiannya manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Ke Afrika deh gini. Gambari ke Afrika. Indonesia deh gini. Nah, ini melaku Afrika ini melaku. Apa mungkin deh gini. Oke alase ini alase oke macane misalkan itu. Oke macane golek daerah sing aman sing subur. Akhirnya pindah, ono sing pindah nang India, ya. Ono sing nang Eropa, ono sing nang Indonesia, nang Australia, ono sing nang Amerika barang iki mlaku nyewabrang iki, pato iki pirang kilometer iki. Numpak apa wong jaman biyen niku ya? Pada penelitian DNA itu ya, DNA penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya gen manusia bercampur dengan gen spesies manusia purba. Tidak ada hubungannya. Dari Afrika menjelaskan manusia Afrika berimigrasi sekitar 50-70 tahun silam. 50.000 atau 70 tahun silam. Melewati Asia Barat, ini ya. Melewati 2 jalur mengarah Sungai Nil, berarti nang India. Kemudian Sinanjung Snake, kemudian jalur bermuara Laut Merah, nang Arab, ya. Terus ono meneh sing akhirnya nang Indonesia, ono sing nang itu Eropa melaku terus sampai nang Amerika. Story of Taiwan. Nah, ini teko Taiwan ini. Taiwan ini teko Taiwan kemudian pindah kirim nang Indonesia. Macam-macam ya. Taiwan merupakan Nusantara berasal dari Taiwan. Kok iso? Nah, kok iso sisi bahasa nih? Udah loh sisi bahasa nih. Misalkan awakmu ya, iso pinter bahasa Dura, derma, ngono ya. Loh, arek iki mesti teko Dura. Nah, ngono lho, karena sisi bahasa. Lah kok iso? Biyen teko Dura. Nah, akhirnya kan Mas yang ngono kan sik wong tuane sik ngomong Dura, dadi kan sik iso ngono. Itu karena sisi bahasa ya pendekatannya.
Taiwan. Melanesia. Ini Melanesia. Orang-orang Papua termasuk Melanesia. Karena ada kemiripannya ya. Nah, ini mana ini? Proto Melayu. Nah, ini masih ada ini ya. Proto Melayu. Suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Ini masih ada. Kita bisa rekreasi ke sana nanti di suku Nias, bisa. Kita lihat masih peninggalan-peninggalan zaman purba, masih ada, zaman batu. Ini ya, dari melewati jalur barat semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke wilayah Indonesia, bangsa Deutero Melayu. Nah, logam, suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, Makassar. Ini berarti kalau kalian suku Jawa, berarti masih satu keturunan dengan bangsa Deutero Melayu ya. Kalau diturut-turut mungkin mbah-mbahnya atau mbah-mbah karo, mbah piro, karo pokoknya kira-kira kaya ngono lah menurut teori. Masa berburu. Zaman prasara, karena belum masalah tadi ya. Ini masa berburu. Nah, manusia purba hidup secara berkelompok. Tadi saya ceritakan ya, secara naluri manusia lah ini ya, secara naluri manusia itu hidup di sekitar sungai atau yang air ya, dan berpindah-pindah di goa-goa. Goa-goa, apa ada goa-goa? Karena mungkin goa itu suatu tempat yang nyaman dan aman ya dari terpaan angin, mungkin dingin ya, akhirnya berkelompok di goa-goa. Dan di pinggir sungai karena air itu merupakan kebutuhan pokok. Cara makannya ya apa? Cara cari makannya ya berburu. Terus berburunya pakai apa? Ya pakai batu, pakai apa gitu kan? Nah, masih menggunakan batu itu contohnya. Kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat survei flash. Ya, kan dari batu semua itu. Jadi masih batu dilandepno, diantemno nang kelinci, kena mati. Nah, ini contohnya. Ya, jadi caranya masih berburu ya, cari pakannya hanya masih berburu, belum bertani ya, belum mengerti pertanian. Nah, kok akhirnya hidupnya berpindah-pindah. Mengapa kok berpindah-pindah? Kemungkinan di daerahnya tersebut buruannya udah habis, dipangan wong sak kampung misalkan, habis, akhirnya kan pindah gon. Nah, hidupnya berpindah-pindah ya, atau nomaden ya. Kok mesti di pinggir danau, sungai, atau pantai? Karena manusia secara naluri butuh air. Prinsipnya seperti itu. Kemudian bercocok tanam. Setelah itu kan akhirnya kesel mungkin ya. Wes kesel aku melalang buana, sikil ekor, pentaan keuangan, akhirnya nemu cara, oh ya apa saya menanam makanan, nah, menemukan akhirnya bu congkel-congkel nemu telo, congkel-congkel nemu sepe, congkel-congkel nemu nemu gembili, misalkan dipangan, lo kok enak, warak, nah, ini kena ini dipangan, maka seperti itu. Akhirnya ditandur. Mungkin mikir, ya apa ya kok iso wis kene coba. Kayunya ditandur, oh cukul seperti gagangnya ditandur, cukul telone, begitu ya. Akhirnya bercocok tanam. Mulai di situ mulai jarang berpindah karena sudah capek ya, bukan nomaden, tapi mulai bercocok tanam.
dan beternak. Ya. Ya. Tapi nggak ngerti nguber-uber PT di alas itu. Lagi PT dicekel jago, PT babon dikurungi. Oh kena tibano. Oh, nah ayam, itu ya. Itu kita gambarkan itu aja yang mudah-mudah. Manusia sudah mengenal perdagangan dengan sistem barter. Misalnya, ya kelompok kan dulu manusia hidupnya itu berkelompok. Karena secara naluri manusia itu makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Jadi berkelompok, mungkin dulu awalnya 2 orang atau 4 orang, ya 4 orang pasang lanang wedok, 2 anak 10, akhirnya anaknya dirapekno, kemudian 2 turunan 20, dirapekno meneh dadi akeh. Nah, mulai di situ mengenal sistem barter. Misalkan di kelompok sumber manjing, kelompok godar legi, kelompok panjen, misalkan seperti itu. Nah, ngono kelompok panjen itu hasilnya apa? Kelompok panjen hasilnya, misalkan di situ zaman itu hasilnya pertanian, nandur jagung, ya. Terus yang dikledol berpanjang, oh iwak akeh. Akhirnya hijau-hijauannya siapa tanam panjang hijau jagung. Nah, itu mulai mengarahkan perdagangan sistem barter ijol-ijolan atau barter itu bahasamu ijol-ijolan. Nah, lanjut ya. Masa perundasian. Nah, ini sudah mulai lebih tinggi lagi sudah masanya. Sudah membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Nah, mari mang dadi wong loro, wong papat dadi wong 8 dadi wong 16 dadi 32 dadi akeh, akhirnya bentuk suatu komunitas. Nah, ketika komunitas itu kalau tidak ada pemimpin, mesti akan kisruh. Akhirnya membentuk kelompok-kelompok tadi ada seorang pemimpin dinamakan kepala suku yang bergelar datu atau datuk. Nah, cara memilihnya gimana? Orang yang paling sakti, orang yang paling pintar di kelompoknya masyarakat itu. Cara memilihnya seperti itu. Nah, muncul golongan undagi dalam masyarakat, mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Nah, mulai menemukan logam zaman itu. Caranya ya apa? Ya gak ngerti, mungkin saat itu congkel-congkel watu, ono watu kok atos ngono dibong, nyunyut, mau dadi bentuk lo, bentuknya kayak gini, oh, akhirnya dibentuk-bentuk seperti model-model ada gambar tersebut. Nah, hanya orang yang berstatus sosial tinggi yang mempunyai barang-barang seperti itu. Kok bisa? Karena mampu membayar orang atau membeli. Ya, maksudnya itu. Hasil nilai masa praaksara. Nah, ini ya. Contohnya, teknologi sederhana, mulai menemukan api. Dia mungkin mangan mentah, iwak mentah, daging mentah. Gak ngerti cara masaknya apa zaman itu ya. Mari puite diantem di puangan mentah kayak jaranan. Mungkin kayak ngono karena belum mengetahui bagaimana cara memasaknya yang baik dan benar. Ya, kok jaranan, diwantem, ngono-ngono dibeleh mau dicuwokot, wae, ngono ya. Mari mau mancing, wadus mau nyekel iwak gede di puangan iwake. Karena nggak ngerti ya. Kemudian menemukan peralatan batu dan tulang. Kok mari ngono watu pertama watu dhisik. Mau watu diantem nang babi, alas ngono. Mati babine dipangan, marono kan mesti sisa belunge. Pas golek watu, gak ono watu, akhirnya nemu belung mah diantem nang babi meneh, mati babine. Nah, itu akhirnya nemukan tulang. Jadi salah satu setelah batu mesti
tulang. Berantem lo kena tiba anu babi iki mau mati jarum tulang. Nah, akhirnya menggunakan tulang juga peralatannya. Gelading, oh landep tulang ini misalnya tulang iga ya. Tulang iga gawe iris-iris kena, tulang sikil kena, tutuk-tutuk kena. Kita bisa membayangkan seperti itulah. Teknik pembuatan alat-alat batu. Pembuatan tempat tinggal lah. Ini mulai ngerti tempat tinggal. Nah, terus sistem kepercayaan. Nah, kepercayaannya zaman itu kita tidak tahu ya. Karena manusia zaman itu belum mengenal namanya agama. Sistem kepercayaannya, jenis kepercayaannya apa? Nih. Nah, kepercayaannya ada 3. Animisme, dinamisme, dan totemisme. Bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi mereka. Mbah-mbahe biyen sing wis mati iku yakin ya sistem kepercayaan manusia purba dulu itu mungkin saya yakin animisme. Kok iso animisme? Saya yakin mbah-mbahe mati itu tetap mengikuti yang mati itu jasadnya tapi rohnya tidak mati. Terus dinamisme, kepercayaan bahwa benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib. Ya, nah yang mesti aja gini watu gede, gini wit gede itu kan wingit itu nggone para gaib, ya kan? Akhirnya dipercaya, oh itu gini wong gaib itu, akhirnya disembah juga. Totemisme, binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Contohnya masih menggunakan topi burung, topi bulu ya, topi bulu misalkan. Bulu itu kok burung Raja Wali. Oh, itu lambang nenek moyang. Misalkan dulunya karena mbah-mbahnya dulu menggunakan seperti itu. Menggunakan lambang ya, menggunakan lambang-lambang misalkan banyak dulu lambangnya macan ya, akhirnya menggunakan tertentu sebagai lambang, akhirnya mungkin isunge macan, untune macan, kulitnya macan jadi kepercayaannya. Terus lanjut. Nah, mulai ada penguburan jenazah. Macam-macam ya dulu. Dikubur dalam tanah atau dalam sebuah wadah seperti kendi, gerabah, atau peti batu. Nah, penguburan secara langsung ini. Langsung wes gak usah didusi, gak tau apa mau mati dikubur. Pokoknya dikena juglangan dikubur. Ono sing dilebono kendi, ono sing dilebono peti watu, pokoknya dikubur. Nah ini ya penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung. Nah ini, dalam sistem ini dikubur secara langsung, dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah menjadi kerangka, kuburnya digali, di kerangkanya diambil, dibersihkan, kemudian diletakkan dalam wadah, tempayan, dikubur kembali serta upacara penguburan. Nah, ada 2 macam ya, ada primer dan sekunder. Le primer ya langsung dikubur ya wis dijakno. Le sekunder wis dikubur kira-kira wis 2 tahun apa 3 tahun, sewune bendake misalkan diduduk maneh, diambil tulangnya diresiki di tempat, kemudian ditaruh lagi di tempat yang baik ya, misalkan di kotak yang baik terus dikubur maneh, dikubur lagi. Contohnya.
benda-benda pemujaan. Nah, ini gambarnya. Ya, benda-benda pemujaan. Berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap roh nenek moyang, kekuatan benda gaib, kekuatan alam. Karena itu benda-benda pemujaan masa itu berukuran besar-besar. Ya, itu contohnya. Contoh lagi. Kreativitas. Nah, ini mulai menciptakan alat ya, memotong dahan pohon atau daging. Manusia menciptakan alat semacam pisau terbuat dari bahan batu. Kemudian dari pengalaman memenuhi kebutuhan manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat kali sederhana. Nah, digambari. Itu ya. Nah, itu toko tulang gambar itu ya. Tulang ngonceki apa iku, ngonceki kates misalkan. Oh, kena kayak aku cerita tadi. Oh, tiba-tiba tulang kena ngantem wis gak usah watu, tulang ae. Oh, tulang kok landhep kena ngiris. Ngono-ngono ana wong dulinan kayu diuter-uter lho, kobong. Kobong kok panas, dadi api. Nyoba sih iwake dilebono ngono, kok enak. Akhirnya menggunakan api. Oh, enak tiba-tiba iwak matang timbang iwak mentah. Akhirnya orang-orang menggunakan mesti seperti itu karena berkembangnya itu bertahap, tidak langsung pinter kayak zaman sekarang. Nah, ini contohnya. Itu gambare ono sing mingkul kancil. Ya. Itu sing pinggir laut mulai njolo. Nah, itu contohnya. Hubungan sosial dan harmonis. Nah, saat itu orang-orang itu bersatu, nggak ono jenenge tukaran karena memiliki kepercayaan yang sama dianut bersama-sama. Ya, gak akan ada tukaran karena masih satu kepercayaan sama dan satu lingkungan yang sama dan satu perjuangan yang sama. Nah, ini ya, kalau tukaran, nah, benar-benar hubungan sosial. Nah, ini contohnya. Nah, ya, minggu selanjutnya kita lanjutkan Indonesia pada masa Hindu dan ya. Ada pertanyaan apa kira-kira? Kira-kira ya apa? Ada pemikiran? Kira-kira gambarnya ya apa modelnya Indonesia purba itu? Sudah. Ya. Manusia. Karena manusia seluruhnya itu diceritakan mengenai sebuah teori yang katanya manusia itu berasal dari kertas dan banyak orang yang percaya. Selama hidup saya sampai sekarang saya tidak percaya bahwa manusia itu berasal dari kertas. Kalau misalnya Anda percaya, silahkan, itu pilihan Anda. Tapi juga saya membuktikan bahwa manusia tidak berasal dari kertas. Ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia itu adalah evolusi dari hewan berbulu yang sekarang dikenal dengan yang namanya monyet atau kera. Dan terus terang, saya benar-benar melakukan teori itu. Apabila kita berbicara mengenai teori tentang asal-usul manusia,
berarti kita harus jauh melihat ke belakang. Asal-usul dari dunia itu sendiri. Asal-usul bagaimana manusia itu mampu mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu, berkarya, dan bertahan hidup. Dan bagaimana manusia itu mampu membuat adab dan akhirnya beradab, lalu akhirnya membangun sebuah peradaban. Banyak orang yang percaya bahwa peradaban masa lalu itu tidak primitif. Dan saya salah satu yang termasuk percaya bahwa masa lalu itu tidak seprimitif orang yang kira. Dan salah satu buktinya bahwa masa lalu itu tidak primitif dari berbagai macam penelitian yang kami lakukan, itu membuktikan bahwa masa lalu itu benar-benar sangat modern. Masa lalu itu sudah mengenal yang namanya anti-gravitasi. Masa lalu itu sudah mengenal yang namanya wimana. Wimana adalah alat untuk membuat manusia itu mampu menolak gravitasi bumi. Dan itu sudah dikenal. Hanya, mengapa itu tiba-tiba menjadi hilang? Seolah-olah itu tiba-tiba menjadi hilang. Dan ketika kita menelusuri peradaban dan sisa-sisa peradaban yang ada di Indonesia, kita akan menemui banyak sekali bangunan-bangunan yang sebetulnya terlihat seperti ini. Terlihat seperti itu alami, padahal itu tidak alami. Itu adalah bangunan yang dibuat oleh manusia. Bangunan yang dibuat oleh tangan-tangan yang memiliki peradaban yang sangat dahsyat dan luar biasa. Misalnya satu contoh ini di Gunung Padang misalnya. Kita tahu bahwa orang menyebut itu adalah Gunung Padang, tapi saya pribadi tidak menyebut itu adalah Gunung Padang. Saya menyebut itu adalah Gunung Padang karena dari bentuk bangunan dan bentuk tumpukan batuan yang ada di sana itu semua adalah dibuat oleh manusia. Meskipun mungkin batuannya ada yang batuan alami, tapi saya yakin kandungan besi yang ada di batuan Gunung Padang ini sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 45% dari kandungan besi yang ada di batuan-batuan yang normal. Dan kemudian, ketika kita mulai mencari lagi ke tempat yang lain, misalnya di satu tempat yang bernama Munjul ini, di sana ada sebuah anomali magnetik yang sangat kuat. Sebagaimana anomali magnetik yang ada di Gunung Padang. Itu benar-benar luar biasa. Karena anomali ini membuktikan bahwa masa lalu itu tidak sesederhana yang orang kira. Apabila kita mengetahui bahwa masa lalu itu memiliki jawaban dari sebuah krisis pada waktu sekarang, mungkin orang tidak akan mencari kemana-mana. Karena jawaban itu sudah ada di kita. Contohnya ini anomali magnetik yang ada di Bukit Munjul. Apabila kita perhatikan batu yang ada anomali magnetik ini, saya yakin tadinya batu ini mungkin berbentuk bulat. Dan kemudian ketika kita melihat anomali magnetik yang tadi kita barusan lihat, itu membuktikan sebuah teknologi yang sangat luar biasa dan sudah mengenal magnet. Kemudian kita beralih ke Padauri. Ini adalah gunung yang berbentuk, bisa dilihat di sini. Ada semacam prasasti atau tulisan yang dibuat berdasarkan dan dari huruf Lemuria. Sebuah huruf yang sangat kuno dan jauh lebih kuno daripada huruf-huruf yang ada pada zaman orang-orang sekarang ketahui. Jadi banyak yang mengetahui bahwa huruf yang paling kuno adalah huruf Pallawa atau Sanskerta. Tapi sebetulnya ada huruf yang jauh lebih kuno, namanya huruf Lemuria. Dan itu bisa ditemukan pada prasasti. Huruf-huruf ini tadinya sangat jelas. Dan ketika ditemukan itu memancarkan cahaya. Dan kemudian si pemancar cahaya itu atau logam yang memancarkan cahaya berwarna keemasan atau mungkin bisa dikatakan itu emas itu dicungkiri oleh penduduk itu. Sehingga seperti ini jadinya. Dan kemudian kita terjemahkan. Ini kemudian kita terjemahkan. Kita dari batuan ini kita terjemahkan huruf-huruf yang ada di sana.
yang diaturkan dengan huruf lemurian yang sudah pernah saya perkenalkan sebelumnya, dan sudah pernah saya buat novelnya juga yang berjudul Arkitirema. Nah, ini seperti ini. Sama persis seperti huruf-huruf yang saya perkenalkan sebelumnya. Seperti A, N, J, dan ada kaligrafi dari huruf lemurian pun, itu semua persis sama seperti yang saya perkenalkan sebelumnya kepada Anda. Dan saya buat sebuah novel yang berjudul Arkitirema. Sama persis, A-nya sama, N-nya sama, semuanya sama persis. Dan itu bisa dibaca menjadi anjana. Dan huruf lemurian pun mengenal yang namanya tumpukan huruf yang dikaligrafikan atau ditumpukan untuk menjadi seni. Dari satu batu itu bisa kita terjemahkan menjadi anjana gatiga tiangga, afatara maninggarungga, sabibala arya bumida, zakala manigwara zena. Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, engkau adalah gerbang sang pencipta, pengendali alam keseluruhan jagat halus dan kasar, menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Waktu akan menjadi anak yang penurut atau menjadi anak penurut. Jadi ini artinya sangat dalam, dan semuanya mengajarkan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, dan bagaimana manusia itu sebetulnya mampu mengendalikan alam, mampu mengendalikan dirinya apabila mereka mengetahui persis apa yang mereka kendalikan dan apa yang ada di dalam diri. Seperti tulisan ini pun, ini lambang dari Sapala Entarga. Itu melambang dan menunggangi kawalan Gusti atau bersatunya diri dengan Sang Maha Pencipta. Ada lagi Eye of Horus atau kali ini kasihan. We believe it's a blessing for revelation. I believe that world civilization, the first place of civilization, cradle of civilization, was in the Oke, ya kita harus bangga bahwa peradaban itu Indonesia merupakan peradaban yang paling lama di dunia. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak tahu off the record saja, tapi kita harus bangga menjadi orang-orang Indonesia. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.